Tikung menikung di jalan udah biasa. Tapi kalau tikung menikung di bursa transfer, apalagi dilakukan berkali-kali, jelas jadi hal yang sangat luar biasa. Halo sobat bola sekalian, situasi panas transfer BRI Super League sama sekali masih belum usai. Sebelumnya kita udah menyaksikan saga transfer yang sangat luar biasa, cerita yang paling epik dalam sejarah transfer Liga Indonesia. Karena di situasi yang Persija sempat pernah ngumumin Mariano Peralta ke publik bahwa dia udah diikat kontrak dan Coach Shin merasa senang, ternyata transfer tersebut belum benar-benar terjadi. Dan justru yang bikin sakitnya malah kena tikung oleh Persib Bandung. Sebelum Peralta, sempat ada juga pemain lainnya yaitu Tom Haye. Yang pihak dari Persija juga bilang kalau mereka mengincar Tom Haye. Sempat media official Persija juga ngasih kode dengan komentar sebut saja Mas Tom. Tapi lagi-lagi transfernya harus ditikung dengan sangat luar biasa oleh Persib Bandung. Dan sekarang ada kemungkinan untuk tikung menikung itu terjadi lagi. Karena ada salah satu pemain yang pemain ini memang punya kualitas baik. Jadi salah satu pemain yang paling baik di posisinya, khususnya untuk level lokal Indonesia. Dan situasinya sekarang dikabarkan pemain tersebut jadi rebutan dua klub besar Indonesia, yaitu Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Wow. Tentu ini jadi situasi yang sangat menarik karena kalau nantinya tikung menikung ini beneran terjadi lagi, wah itu udah gak kebayang gimana ramenya sosial media. Maka di sini kita mau ajak kalian buat kita semua bahas situasi ini. Kita bahas terkait siapa pemain yang jadi rebutan, sampai kita juga bahas terkait gimana kemungkinan yang nantinya akan terjadi. Pokoknya silakan kalian simak video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Kalau kita lihat situasi skuad Persib dan Persija saat ini, memang mereka sekarang memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama sedang membangun skuadnya dengan kualitas pemain yang luar biasa. Untuk Persib, dengan mereka mendatangin banyak pemain berkualitas, yang terbaru mereka mendatangkan Peralta, tentu sangat masuk akal kenapa mereka mendatangkan pemain berkualitas dengan jumlah yang banyak. Karena Persib saat ini main di level kompetisi tinggi Asia. Orientasi mereka pengen bisa berprestasi di Asia, ditambah mereka main di 4 kompetisi, alhasil komposisi skuad dari segi kuantitas maupun kualitas tentu jadi hal yang sangat mereka perhatikan demi bisa mewujudkan misi yang mereka miliki. Sedangkan Persija, walaupun level kompetisi mereka saat ini gak setinggi Persib, dalam artian mereka gak main di Asia, tapi mereka punya ambisi besar untuk mematahkan dominasi yang saat ini dimiliki oleh Persib. Mereka gak mau terus-terusan ngelihat Persib yang keluar jadi juara. Mereka pengen mengambil posisi yang selama 3 musim terakhir konsisten dipegang oleh Persib. Makanya mereka juga saat ini jor-joran mendatangkan pemain berkualitas. Gak nanggung. Mereka juga sampai rela buat nebus beberapa pemain dengan harga yang gak murah. Dan juga mendatangkan pemain yang memang punya market value yang gak murah juga. Buktinya, baru aja beberapa waktu yang lalu, mereka secara resmi mendatangkan pemain asal Bosnia bernama Stepan Lončar yang punya market value senilai 20,86 miliar rupiah. Yang pemain tersebut saat ini bahkan memecahkan rekor sebagai pemain dengan market value termahal yang saat ini ada di kompetisi BRI Super League. Maka dengan apa yang telah dilakukan oleh Persija, tentu itu menandakan bahwa Persija memang punya niat yang sangat serius dalam membangun skuadnya untuk diisi oleh para pemain yang berkualitas. Nah, kemudian salah satu posisi yang saat ini statusnya jadi posisi yang masih dibutuhkan oleh Persib dan Persija adalah posisi kiper. Bisa dibilang posisi ini jadi posisi yang biasa aja atau bahkan kurang kalau dibandingkan dengan kualitas pemain yang ada di posisi lainnya. Persib sekarang cuma punya komposisi kiper yang diisi oleh 2 pemain, yaitu Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana. Dengan situasi tersebut tentu memang udah jadi kewajiban yang harus Persib lakukan untuk mereka mendatangkan setidaknya 1 pemain lagi di posisi kiper. Sedangkan Persija, sebenarnya posisi kiper mereka gak setipis Persib. Saat ini mereka punya 3 kiper, yaitu Akil Safik yang baru aja didatangkan dari Bayangkara FC, kemudian Cirus Margono, dan juga kiper senior yang baru aja diperpanjang kontraknya bersama Persija, yaitu Andri Tani.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat komposisi kiper Persija saat ini bisa dibilang udah cukup oke. Ada Akil Safik yang di musim kemarin dia jadi kiper andalan Bayangkara FC. Bahkan dari segi performa dia juga bisa menampilkan performa yang sangat baik sebagai kiper utama. Jadi harusnya nggak ada salahnya untuk Shin Taeyong menjadikan Akil Safik ini sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang Macan Kemayoran. Kemudian Andri Tani. Walaupun dia udah cukup berumur, tapi kualitasnya juga masih cukup oke. Apalagi kalau peran dia sebagai pelapis, itu udah oke banget. Dan satu lagi, yaitu Cirus Margono. Nah, ini yang jadi problemnya. Karena situasinya sekarang, beredar kabar bahwa Cirus ini jadi salah satu pemain yang gak masuk skema Shin Taeyong untuk skuad Persija di musim depan. Sehingga dengan situasi tersebut, memang ada kemungkinan untuk Cirus ini gak dijadikan sebagai pilihan atau bahkan gak digunakan sama STY sebagai pemain di posisi kiper Persija. Maka situasi itulah yang memang membuka peluang bahwa Persija dikabarkan bakal merekrut pemain tambahan di posisi kiper. Dan berdasarkan rumor transfer yang beredar, kabarnya saat ini Persija lagi coba mendatangkan salah satu kiper lokal berkualitas, pemain asal Borneo, yaitu Nadeo Argawinata. Walaupun situasinya sebenarnya Nadeo baru aja perpanjang kontrak di Borneo, tapi itu gak menutup kemungkinan untuk Nadeo bisa aja pindah dari Borneo kalau ada klub yang berani nebus dia dengan harga yang tinggi. Dan bisa dibilang, ini cerdiknya Borneo. Mereka segera mengamankan kontrak Nadeo. Untuk nantinya apakah Nadeo bakal diandalkan lagi sama mereka di musim depan atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting mereka udah ngasih pagar buat Nadeo. Supaya kalau ada klub yang pengen Nadeo, Borneo nggak ngelepasnya secara cuma-cuma. Mereka bisa tetap dapat keuntungan karena klub lain mau gak mau harus nebus dengan biaya yang gak murah. Apalagi situasinya, Nadeo baru aja jadi kiper terbaik di BRI Super League musim kemarin. Performanya memang luar biasa on fire banget. Kalau bukan Nadeo kipernya, kemungkinan besar Borneo musim kemarin gak bisa finish di posisi runner up. Jadi memang dengan situasi tersebut, otomatis bikin harga Nadeo juga jadi makin naik, yang situasi tersebut makin menguntungkan lagi buat Borneo FC. Dan Persija sebagai klub yang udah secara terbuka bilang bahwa mereka punya dana 500 miliar buat investasinya di transfer pemain, jelas mereka juga gak ragu buat ngeluarin biaya besar demi bisa mendatangkan Nadeo Argawinata. Alhasil situasinya, memang beberapa waktu yang lalu Persija ini sangat sering dikabarkan bahwa mereka jadi garda terdepan yang bakal mendatangkan Nadeo. Bahkan menurut beberapa sumber, ada juga yang bilang kalau Nadeo udah ada kesepakatan secara verbal buat gabung ke Persija Jakarta. Nah, tapi situasi Persija yang sekarang udah sangat dekat buat bisa mendapatkan Nadeo dikabarkan berpotensi mendapatkan saingan berat dari klub lain, yaitu Persib Bandung. Ini Pak, lagi-lagi situasinya berpotensi bakal ada tikung menikung transfer. Karena saat ini Persib memang lagi butuh banget pemain di posisi kiper. Dan karena mereka udah punya 11 pemain asing, yang 11 pemain asing ini kemungkinan besar gak akan mengalami banyak perubahan, maka situasinya bikin Persib mau gak mau harus bisa dapat kiper lokal. Dan dengan Persib yang main di kompetisi Asia, tentu kiper yang direkrut juga harus sangat berkualitas, yang kualitasnya mau gak mau harus ada di atas Teja maupun Fitrah. Dan untuk kiper lokal yang saat ini kualitasnya ada di atas Teja, yang kiper tersebut dirasa mampu buat diandalkan di Asia, gak ada lagi selain Nadeo Argawinata. Jadi situasinya sekarang benar-benar seru banget Pak. Ada kemungkinan Persib bisa aja menikung Persija untuk bisa mendapatkan Nadeo. Apalagi dengan mereka yang saat ini lagi butuh banget. Kalau Persib pengen gawangnya aman di musim depan, memang gak ada toleransi lagi untuk mereka mau gak mau harus bisa mendapatkan kiper lokal berkualitas kayak Nadeo ini. Maka situasi tersebut memang bikin Persib kemungkinan gak ragu juga buat ngasih tawaran ke Nadeo. Walaupun mereka harus keluar biaya lebih, tapi itu worth it buat mereka lakukan. Dan dengan situasi yang ada di Persib sekarang, dengan keikutsertaan mereka di kompetisi Asia, bisa dibilang ini juga jadi daya tarik terbesar yang gak dimiliki sama Persija dalam memberikan tawaran ke Nadeo. Sehingga potensi Nadeo untuk nantinya bisa gabung ke Persib juga tentu cukup besar, walaupun saat ini dia dikabarkan udah sepakat secara verbal dengan Persija. Maka memang kehadiran Persib ini jadi ancaman besar buat Persija. Kalau sampai nantinya Persija harus kena tikung lagi sama Persib, itu benar-benar pasti mereka sakit hati banget Pak. Karena setiap pemain berkualitas yang mereka incar, yang harus bersaing sama Persib, bisa dibilang Persija ini sering kalahnya.
Pernah mereka menang waktu perburuan Cirus Margono, tapi yang mereka dapatkan ini bukan pemain yang benar-benar berkualitas, karena hasilnya sekarang justru Cirus malah gak dibutuhkan sama mereka sendiri. Dan dari situasi yang ada sekarang, sebenarnya mau siapapun yang menang, mau Persib ataupun Persija, yang paling diuntungkan jelas Borneo. Karena bayangin Pak, Nadeo ini posisinya baru aja tekan kontrak, yang kontraknya juga nggak sebentar, yaitu 3 musim. Artinya kalau di antara Persib dan Persija, jadi untuk nebus Nadeo, jelas bisa dipastikan Borneo bakal dapat keuntungan finansial yang sangat-sangat besar. Yang keuntungan tersebut tentunya bisa jadi modal buat mereka beli kiper baru, yang kiper baru nantinya bisa jadi bakalan terlahir sebagai pemain yang berkualitas lagi. Begitu Pak. Tapi tentunya menarik buat kita tunggu hasil dari saga transfer ini. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Kira-kira siapa yang bakal memenangkan saga transfer Nadeo Argawinata? Apakah Persib? Apakah Persija? Atau justru ternyata Nadeo tetap stay di Borneo? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!